Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara nasional berlaku sejak Indonesia merdeka, setiap perusahaan, setiap entitas yang menjalankan kegiatan usaha wajib untuk membuat catatan-catatan mengenai kegiatan usaha dari perusahaannya, baik catatan itu mengenai keuangan atau catatan lainnya. Dan sesuai KUHD juga, dokumen perusahaan yang berupa catatan-catatan tadi harus disimpan selama 30 tahun, khususnya catatan mengenai keuangan dan kekayaan perusahaan. Masa penyimpanan 30 tahun ini tentunya masa yang cukup lama ya, dan secara ekonomis dan administratif cukup membebankan perusahaan. Dalam prakteknya seperti itu. Karena untuk menyimpan dan merawat dokumen-dokumen perusahaan selama itu yang makin lama makin menumpuk dan mungkin tumpukannya sudah tidak sesuai atau sudah nggak punya nilai guna lagi, tentunya dibutuhkan biaya yang kadang nggak sedikit. Misalnya untuk ruangan khusus atau untuk lemari-lemari besi yang tahan api, untuk alat penyesuaian suhu ruangannya, belum lagi hardware dan software digitalnya, perlengkapan lain dan sumber daya manusianya. Jadi secara ekonomis biaya perawatannya bisa jadi kurang efisien. Sementara di sisi lain, teknologi penyimpanan data dan dokumen khususnya secara elektronik atau digital berkembang sudah cukup maju, sehingga kalau dibandingkan maka penyimpanan dokumen perusahaan yang manual dan berjangka waktu lama tadi jadi semakin tidak efisien. Nah, pada tahun 1997 diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang masih berlaku sampai sekarang. Penerbitan Undang-Undang Dokumen Perusahaan ini beserta peraturan-peraturan pemerintah yang jadi peraturan pelaksananya bertujuan agar penyimpanan dokumen perusahaan yang berupa catatan-catatan dari kegiatan perusahaan tadi lebih efektif dan efisien. Jadi di dalamnya undang-undang ini selain mengatur tentang jenis-jenis dokumen perusahaan, juga mengatur tentang jangka waktu penyimpanan dokumen yang lebih pendek, juga mengatur pengalihan bentuk dokumen ke microfilm atau bentuk lainnya, misalnya ke digital, dan legalisasinya supaya tetap sah secara hukum. Seperti apa aturan lengkapnya, kita akan membahasnya di video ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa ngopi dulu. Sesuai Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, dokumen perusahaan adalah data, catatan, atau keterangan baik yang dibuat oleh perusahaan, artinya data dan catatan itu dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri atau untuk kepentingan pihak lain, atau yang diterima oleh perusahaan. Artinya data dan catatan itu dibuat oleh pihak lain dan diserahkan ke perusahaan dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya. Data-data atau catatan tadi bisa tertulis di atas kertas atau di media lainnya, termasuk yang terekam dalam berbagai bentuk media dan bisa dilihat, bisa dibaca, serta bisa didengar. Oh ya, yang dimaksud dengan perusahaan di sini bukan hanya perusahaan yang berbadan hukum PT saja ya, atau perseroan terbatas, tapi bisa juga perusahaan perorangan, atau bisa juga badan usaha yang non badan hukum. Perusahaan itu sepanjang menjalankan kegiatannya secara tetap atau terus-menerus dengan motif keuntungan ekonomi tentunya. Secara kualifikasi, dokumen perusahaan ini ada dua macam, yaitu dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan ini misalnya ada catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung keuangan. Dokumen-dokumen inilah yang membuktikan adanya hak dan kewajiban dari sebuah perusahaan. Sedangkan dokumen lainnya adalah setiap tulisan yang keterangannya punya nilai guna bagi perusahaan
misalnya akte pendirian perusahaan atau bisa juga risalah rapat umum pemegang saham dan akte otentik atau akte notaris. Dan khusus mengenai catatan sebagai bagian dari dokumen keuangan, ini bisa terdiri dari neraca tahunan, yaitu catatan yang menggambarkan posisi kekayaan perusahaan yang di dalamnya termasuk utang dan modal pada akhir tahun buku perusahaan. Lalu ada juga rekening, ini adalah catatan yang menampung transaksi dan merupakan dasar penyusunan laporan keuangan atau bisa disebut juga buku besar perusahaan. Ada juga jurnal transaksi harian yang merupakan catatan transaksi sehari-hari perusahaan. Bentuknya bisa buku harian atau catatan harian, termasuk ada juga perhitungan laba rugi tahunan. Sedangkan untuk bukti pembukuan ini terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan perusahaan. Warkat ini merupakan dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya mengikuti aturan tertentu dan merupakan alat bukti transaksi seperti misalnya cek, bilet giro, surat perintah bayar, dan ada juga wesel atau nota debit dan nota kredit. Data pendukung administrasi keuangan ini adalah data administratif yang digunakan untuk menyusun dokumen keuangan sebagai bagian dari bukti pembukuan. Data ini misalnya kontrak atau surat perintah kerja. Nah, dokumen-dokumen perusahaan tadi wajib disimpan oleh perusahaan. Untuk dokumen perusahaan yang bentuknya dokumen keuangan, ini jangka waktu penyimpanannya 10 tahun. 10 tahun ini sejak tahun buku perusahaan berakhir ya, bukan sejak dokumen itu dibuat. Sedangkan untuk dokumen lainnya seperti tadi misalnya akte pendirian perusahaan atau akte otentik atau risalah rapat umum pemegang saham, ini penyimpanannya disesuaikan dengan nilai guna dokumen tersebut. Jadi sepanjang masih dibutuhkan atau masih jadi dokumen aktif, masih diperlukan oleh perusahaan, maka harus tetap disimpan oleh perusahaan. Kecuali misalnya dokumen akte pendirian perusahaan, ini biasanya akan selalu diperlukan oleh perusahaan setiap waktu dan tentunya punya jangka waktu simpan yang sangat panjang, bahkan selama perusahaan itu berdiri. Jadi untuk efisiensi penyimpanan dokumen perusahaan, jangka waktu ini sudah berubah dari ketentuan sebelumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang jangka waktu penyimpanannya dulu bisa sampai 30 tahun. Kalau sekarang berdasarkan Undang-Undang Dokumen Perusahaan tahun 1997, masa penyimpanannya 10 tahun. Dokumen-dokumen tadi di perusahaan sebagian besar umumnya dibuat dalam bentuk cetak ya, di print di atas kertas dan biasanya ditandatangani. Tapi seiring berkembangnya teknologi informasi, dokumen perusahaan banyak juga yang dibuat secara digital atau secara elektronik, misalnya dalam korespondensi email atau dalam bentuk kontrak elektronik misalnya, atau bisa juga rekaman video conference yang dijadikan alat bukti dalam membuat kesepakatan-kesepakatan dalam rapat, misalnya kesepakatan yang dibuat pada saat Zoom meeting. Dan secara kuantitas juga seiring perjalanan waktu, dokumen perusahaan ini juga semakin menumpuk seiring dengan berjalannya aktivitas perusahaan. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang ruang lingkup kegiatannya memberikan pelayanan publik, misalnya seperti di rumah sakit atau perusahaan asuransi atau perusahaan perbankan. Perusahaan-perusahaan jenis ini tentunya punya banyak sekali dokumen karena aktivitas kegiatan usahanya banyak melibatkan ikatan hukum dengan masyarakat luas dalam rangka pelayanan jasanya. Misalnya dokumen rekam medik di rumah sakit. Begitu juga dengan perusahaan grup, misalnya sebuah holding company yang khususnya menerapkan sentralisasi penyimpanan dokumen, di mana dokumen-dokumen anak perusahaan atau perusahaan cabang ikut dikendalikan oleh induk perusahaan. Dokumen-dokumen itu tentu saja tidak bisa langsung dimusnahkan
karena selain terikat pada ketentuan masa waktu penyimpanan dokumen yang minimal 10 tahun tadi, juga dokumen-dokumen itu masih punya nilai guna khususnya sebagai alat pembuktian hukum atau minimal masih diperlukan untuk kegiatan administrasi perusahaan. Jadi kadang masih diperlukan. Dalam kondisi ini tentu diperlukan adanya perawatan yang proper terhadap dokumen-dokumen tadi ya, supaya dokumen-dokumen perusahaan itu tetap terjaga, baik terjaga keamanannya, dan tetap bisa digunakan oleh perusahaan dengan efisien. Salah satu langkah efisiensi dalam mengelola dokumen perusahaan tadi adalah dengan mengalih mediakan dokumen-dokumen tersebut dari format konvensional, format biasanya misalnya format tercetak di atas kertas ke bentuk mikrofilm. Bentuknya lebih kecil dan padat, tidak memerlukan ruang penyimpanan khusus yang lebih besar, tapi masih bisa diakses kembali oleh perusahaan dan juga masih bisa digunakan sebagai alat pembuktian hukum. Karena secara hukum pengalihan dokumen perusahaan itu tetap dianggap sah sepanjang mengikuti prosedur legalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara praktis pengalihan dokumen perusahaan ke format mikrofilm juga bisa mempertahankan isi dokumen dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena mikrofilm itu kalau dirawat sesuai dengan prosedur bisa bertahan sampai 500 tahun. Jadi biasanya masternya disimpan di dalam film negatif dengan prosedur yang aman, dan duplikasinya yang bisa dibuka setiap saat oleh perusahaan diduplikatkan ke format film positif sehingga masternya tetap aman. Undang-undang dokumen perusahaan juga tidak membatasi pengalihan dokumen perusahaan ini sebatas hanya ke mikrofilm saja ya, tapi bisa juga ke media lainnya, misalnya ke format CD-ROM atau compact disc atau ke dalam bentuk cakram optik. Tapi kalau dibandingkan dengan mikrofilm, secara teknis mikrofilm yang analog ini secara umum tentunya punya keunggulan yang lebih dibandingkan alat penyimpanan data yang digital atau elektronik, baik dalam hal ketahanan maupun jangka waktunya. Nah, baik mikrofilm termasuk media lainnya ini pun masih bisa dicetak, dan hasil cetaknya tetap mempunyai kekuatan sebagai alat pembuktian hukum yang sah. Tapi syaratnya yaitu tadi, sepanjang pengalihannya dan juga pencetakannya dari pengalihan itu memenuhi standar legalisasi yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk bisa menjadikan hasil pengalihan dokumen ini punya kekuatan alat bukti hukum yang sah secara hukum seperti dokumen aslinya, termasuk juga hasil cetak dari dokumen yang sudah dialihkan itu, maka pengalihan dokumen tersebut harus dilegalisasi. Proses legalisasinya sendiri nggak terlalu sulit, sederhana aja, cukup dibuatkan saja berita acaranya. Berita acara itu kemudian ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pimpinan perusahaannya. Oh ya, untuk format dan contoh berita acara dan daftar pertelahannya untuk proses legalisasi dalam pengalihan dokumen perusahaan ini, Anda bisa mendownloadnya dalam format Microsoft Word dokumen. Kami sudah membuatkan contohnya. Untuk mendownloadnya, Anda bisa mengikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini. Silakan Anda download dengan bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan Anda. Dokumen yang diproduksi oleh perusahaan, apalagi perusahaan sibuk seperti perusahaan pelayanan publik atau perusahaan grup, seiring waktu akan mengalami penumpukan dokumen. Dokumen-dokumen itu ada yang masih punya nilai guna, tapi ada juga yang sudah tidak terpakai lagi, tidak lagi punya nilai guna. Untuk efisiensinya, dokumen-dokumen tersebut, terutama dokumen yang sudah habis masa penyimpanannya atau dokumen-dokumen yang sudah tidak lagi punya nilai guna, bisa dimusnahkan. Dan sebelum dimusnahkan tentu lebih baik ya kalau misalnya dokumen tersebut dialihkan dulu ke media lain seperti tadi, supaya bisa disimpan dengan efisien, misalnya ke dalam mikrofilm atau ke dalam bentuk media lainnya. Sebelum dilakukan pemusnahan, pertama-tama perusahaan harus melakukan penelitian dan pemilihan dulu terhadap dokumen-dokumen perusahaannya, mana dokumen yang sudah berakhir fungsinya, mana dokumen yang sudah tidak punya nilai guna lagi,
atau mana dokumen-dokumen yang punya nilai guna bagi kepentingan nasional yang harus diserahkan ke arsip nasional. Untuk dokumen-dokumen yang punya nilai guna bagi kepentingan nasional, dokumen yang punya nilai histori yang penggunaannya misalnya berkaitan dengan kegiatan pemerintahan atau dengan pembangunan nasional atau dengan kehidupan kebangsaan, ini harus diserahkan ke arsip nasional. Sedangkan dokumen-dokumen yang sudah berakhir fungsinya dan tidak punya nilai guna lagi bagi perusahaan, ini baru bisa dimusnahkan. Biasanya untuk melakukan penelitian dan pemilihan dokumen-dokumen ini sebelum diserahkan ke arsip nasional atau sebelum dimusnahkan, perusahaan bisa membuat sebuah tim untuk melakukan pemilihan dan sortir dokumen. Apalagi kalau dokumennya sangat banyak dan beragam. Nah, tim inilah yang melakukan sortir terhadap dokumen-dokumen tersebut. Sesuai undang-undang, pemusnahan ini harus dilakukan secara total, artinya dilakukan sampai tidak lagi bisa dikenali dokumennya, baik isinya maupun bentuknya. Pemusnahan itu bisa dilakukan dengan beberapa alternatif, bisa dengan cara dibakar sampai habis atau dicacah, misalnya dengan mesin pencacah kertas, atau menggunakan bahan kimia untuk membuat dokumen itu sampai lebur, atau dengan cara-cara lain sampai dokumen itu benar-benar musnah dan tidak bisa dikenali lagi. Sama seperti pengalihan dokumen ke dalam mikrofilm atau ke media lainnya seperti tadi, proses pemusnahan dokumen perusahaan juga harus dilakukan dengan pembuatan berita acara pemusnahan. Berita acara pemusnahan ini nanti dilampiri daftar pertelaan dokumen apa saja yang dimusnahkan dan disaksikan oleh minimal 2 orang pejabat yang ada di perusahaan itu. Oh ya, contoh berita acara pemusnahan dokumen dan daftar pertelaannya juga bisa Anda download dengan bebas dengan cara mengikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini dalam format Microsoft Word dokumen. Silakan Anda download dengan bebas dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Anda. Demikian Sobat Legal Access, informasi seputar dokumen perusahaan dan pengalihan serta pemusnahannya ini kami sampaikan. Semoga informasi yang singkat ini bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam mengelola dokumen-dokumen di perusahaan Anda. Salam.